Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Aim Al-Fauzan Nuryadin dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2019. Adapun video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Intelektual. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah intelektual itu sendiri. Nah, sejarah intelektual atau intellectual history dan sejarah ide atau the history of ideas, menurut Ricardo Bafat dalam studinya menemukan bahwa istilah sejarah intelektual secara historis diciptakan oleh seorang sejarawan Amerika bernama James Harvey Robinson pada awal abad ke-20. Sementara istilah sejarah ide disebut oleh Arthur O. Lovejoy, salah seorang pendiri The History of Ideas Club pada tahun 1923. Kemudian ruang lingkup dari sejarah intelektual biasanya beririsan dengan ilmu-ilmu atau disiplin ilmu sejarah lainnya seperti sejarah budaya, sejarah sosial, dan sejarah politik. Kemudian isu yang sering atau penting diperdebatkan oleh sejarawan dalam sejarah intelektual itu ialah yang pertama, tujuan dari sejarah intelektual, yaitu menelaah pemikiran masa lalu. Kemudian yang kedua, adanya pertanyaan-pertanyaan perennial, yaitu di mana para pemikir atau sejarawan intelektual mengeksplorasi suatu masalah. Kemudian poin ketiga, penjelasan transmulasi intelektual, yaitu bagaimana ilmuwan atau sejarawan sejarah intelektual menjelaskan perubahan dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat, keterkaitan antara teks dan konteks, yaitu sejarah intelektual menempatkan ide yang dapat dilacak ujaran tekstualnya. Kemudian poin selanjutnya, objek penelitian sejarah, yaitu berurusan dengan satu atau dua kelompok mengkaji sebuah sumber sejarah. Yang keenam dan terakhir ialah basis bahan kajian, di mana sejarawan intelektual harus membatasi diri sesuai dengan kadar keilmuannya. Materi selanjutnya ialah tipe-tipe dari sejarah intelektual. Nah, sejarah intelektual dalam perkembangannya melahirkan beberapa tipe kajian. Oleh Crane Britton membagi sejarah intelektual tersebut menjadi 3 tipe, yaitu 1. Sejarah intelektual yang menyasar kajian pada aspek pengembangan fakta mengenai siapa menulis apa, serta bagaimana mempublikasikannya. Selain itu, fakta apa saja yang disajikan serta yang dihasilkan dalam media budaya. Yang kedua ialah sejarah intelektual yang melabeli kajiannya dengan istilah sejarah pemikir, dengan isinya atau kontennya berhubungan dengan kartografi ide-ide. Orientasi kajian utamanya adalah menganalisa unsur-unsur pokok dari sebuah pengelompokan ide. Yang ketiga ialah sejarah intelektual yang menyoal tentang hubungan antara apa yang dikatakan seseorang dengan apa yang dilakukannya. Selanjutnya ialah peran dari para intelektual dalam berbagai peristiwa sejarah. Rangkaian peristiwa sejarah intelektual merupakan sejarah yang mempelajari tentang etos, jiwa, ide atau nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan manusia atau masyarakat, bangsa dan negara dari dahulu hingga sekarang, sampai pada ideologi atau etos kerja menjadi bagian dari perubahan dan perkembangan masyarakat, bangsa dan negara. Sartono Kartodirio, sejarah intelektual mencoba untuk mengungkapkan latar belakang sosiokultural para pemikir
agar dapat mengetahui faktor sosiokultural yang mempengaruhinya, misalnya faktor budaya, keberagaman yang dimiliki suatu bangsa atau negara dan adat istiadatnya, menjadikan hal tersebut menjadikan penulisan sejarah intelektual itu semakin beragam. Contohnya saja ialah seorang tokoh dapat mencetuskan pemikiran atau gagasan atau bahkan sebuah ide. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh keadaan sosiokultural yang mempengaruhinya. Misalnya tokoh dunia yaitu Karl Marx yang mencetuskan ideologi Marxisme. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh keadaan di sekelilingnya, tentang bagaimana penindasan atau kesengsaraan dari kaum buruh dan penolakan Karl Marx terhadap kapitalisme. Pemikiran dari para tokoh tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah ideologi, misalnya liberalisme, sosialisme, nasionalisme, dan beberapa ideologi lainnya. Satu contoh tokoh intelektual yang berasal dari daerah di Indonesia yaitu R.A. Kartini dengan idenya mempelopori emansipasi wanita. Kemudian Ki Hajar Dewantara dengan sistem Amongnya, ideologi yang muncul tahun 1927 terhadap penindasan petani, yaitu Marhainisme yang diungkapkan oleh Soekarno serta tokoh lokal Indonesia lainnya. Selanjutnya ialah tahap-tahap dalam proses perkembangan pemikiran manusia. Menurut Auguste Comte, terdapat 3 tahapan dalam proses perkembangan dari pemikiran manusia. Adapun tahap-tahap tersebut ialah yang pertama, tahap teologis. Tahap teologis merupakan tahap di mana manusia mempercayai bahwa fenomena-fenomena yang terjadi di dunia merupakan kuasa dari Tuhan atau dewa-dewa. Nah, tahap teologis ini kemudian terbagi lagi menjadi 3, yaitu pertama animisme, di mana penganut dari animisme itu beranggapan bahwa semua benda yang terdapat di dunia ini, baik itu benda hidup maupun benda mati, semuanya memiliki jiwa atau kekuatan gaib. Kemudian yang kedua, politeisme, yaitu anggapan bahwa terdapat dewa-dewa yang mengatur masing-masing aspek kehidupan manusia, misalnya dewa laut. Kemudian monoteisme, yaitu anggapan bahwa Tuhan hanya satu, itu Tuhan yang Maha Esa. Tahapan yang kedua ialah tahapan metafisis. Nah, tahap metafisis ini merupakan tahap di mana manusia percaya akan kekuatan-kekuatan yang di luar dari kemampuan manusia. Contohnya kekuatan gaib. Nah, tahapan ketiga ialah tahap positif. Tahap positif merupakan tahap di mana manusia lebih mempercayai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mulai berpikir secara ilmiah. Tahapan ini juga disebut dengan rasionalisme. Kemudian Auguste Comte mengeluarkan suatu pemikiran tentang 3 tahap perkembangan pola pikir manusia tersebut, dimulai dari yang sederhana hingga tahap pemikiran yang lebih kompleks. Menurut Auguste Comte, saat ini manusia sedang memasuki tahap peradaban positif, sehingga Auguste Comte dikenal dengan sebutan Bapak Positivisme. Auguste Comte mengartikan positif sebagai hal yang nyata dan tidak khayal. Ia menolak ilmu teologi dan metafisika, sehingga menurutnya manusia harus mengarah kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai perkembangan pemikiran pada zaman Yunani kuno dan Romawi kuno, yaitu pemikiran di masa ini berangkat dari tradisi mitologi. Penduduk Yunani dan Romawi kuno percaya bahwa
mereka adalah keturunan para dewa. Dewa dipandang sebagai sebuah komunitas seperti kehidupan manusia di dunia nyata. Hanya saja tempat dan lingkungannya berbeda. Biasanya tempat bagi para dewa ialah berada di tempat yang tinggi seperti pegunungan maupun di langit. Berikutnya terjadi pemikiran untuk mempertanyakan sesuatu, tidak serta-merta menerima yang sudah ada. Jadi pemikiran tersebut kemudian berkembang mempertanyakan sesuatu hal di luar nalar manusia. Orang Yunani dunia ini dikuasai para dewa. Dan sekilas tentang mitologi dan kosmologi dari Yunani, dalam konteks mitologi, dalam konteks kosmologi, fenomena alam selalu dikaitkan dengan aktivitas dewa. Misalnya jika terjadi sebuah gempa bumi, itu dianggap sebagai akibat dari dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Kemudian pada mulanya pemikiran yang menonjol adalah bersifat kosmosentris, mempertanyakan segala sesuatu yang terkait dengan alam semesta sebagai proses untuk menemukan sesuatu yang awal mula, arch. Kemudian muncullah proses pemikiran yang rasional, bentuk rasionalisme. Pemahaman tentang sesuatu pengetahuan yang lebih menekankan pada akal dan logika. Perkembangan selanjutnya muncul pemikir-pemikir atau filsuf seperti Thales. Ia menegaskan bahwa esensi atau asal mula sesuatu itu ialah berasal dari air, belum murni bersifat rasional. Argumen yang dipakai Thales masih bercampur dengan mitologi Yunani. Kemudian Pythagoras yang kadang masih dipercaya dipengaruhi mitos. Contoh, ia masih mengatakan bahwa manusia tidak boleh biji kacang, yaitu dipandang otoritas para dewa. Kemudian pemikiran Socrates tentang kebenaran mulai membuka wacana rasionalisme murni atas dasar rasio dan logika. Pemikiran Socrates tersebut kemudian dilanjutkan oleh Plato dan kemudian Aristoteles. Fokus perhatian dalam pemikiran tersebut ialah pada manusia. Zaman Yunani kuno yang dipandang sebagai zaman kemasan filsafat, manusia yang mulai melakukan penelitian dan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide, pemikiran dan pendapatnya. Sikap menerima didasarkan pada sikap tidak percaya untuk melakukan penyelidikan sehingga ditemukan kebenaran. Maka berkembanglah sikap kritis. Nah, sikap kritis inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya ilmu pengetahuan. Adapun peradaban dari Yunani kuno dan Romawi kuno ini dianggap sebagai dasar dari kebudayaan Barat. Secara umum, peradaban tersebut mengembangkan nilai-nilai humanisme, rasionalisme, demokrasi, dan individualisme. Yunani lebih mengembangkan filsafat. Adapun Romawi menekankan pendidikan politik dan hukum. Athena mengembangkan kehidupan demokrasi sipil, sedangkan Sparta mengembangkan budaya militer. Demikianlah tadi apa yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan dari mata kuliah sejarah intelektual, mulai dari pengertian, kemudian tipe-tipe sejarah intelektual, kemudian peran-peran dari kaum intelek, kemudian tahap-tahap perkembangan pemikiran manusia dan perkembangan pemikiran di zaman Yunani kuno dan Romawi kuno. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.